Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia, selamat pagi, selamat ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Ini harus sambil ngangkat kopinya. Oke, ternyata pelanggaran Adminduk ini menarik sanksinya. Jadi salah satu yang saya coba tangkap kemarin dari beberapa pertanyaan, terkesan dalam tanda petik ada yang ingin memastikan bisa mempidanakan enggak ini ke teman-teman yang kemudian menurut mereka mengganggu pelayanan, menurut mereka kemudian membuat tidak nyaman dan seterusnya. Jadi saya menangkapnya kalau sudah bicara ada ruang untuk sanksi, kok kayaknya banyak juga yang semangat untuk memberikan sanksi kepada orang lain ya, Prof. Oke, tapi yang jelas pagi ini kita akan melanjutkan tentang pelanggaran Adminduk, apa sanksinya. Silakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang berbahagia. Rekan-rekan, pemirsa TV Desa dan sahabat Dukcapil dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, terus jaga dan terapkan protokol kesehatan dimanapun semua kita berada. Karena hanya dengan disiplin diri, insya Allah, COVID-19 kita bisa hadapi bersama. Dan akan banyak hikmah untuk Indonesia. Mas Suryo Koco, rekan-rekan semua, saya tidak menduga topik yang kemarin kita angkat sejak pemalsuan KTP elektronik, kemudian sanksi pidana yang kemarin, itu respon dari masyarakat dan respon dari berbagai lembaga, serta sahabat Dukcapil dan kerabat desa, itu banyak sekali yang meminta atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus membuat seri 2 untuk episode ini. Nah, kalau kita mencermati, yang kemarin kita sudah mendiskusikan tentang sanksi administrasi. Pagi hari ini kita khusus membuka apa sanksi pidananya. Ketika ada yang melakukan pelanggaran di bidang administrasi kependudukan. Nah, Mas Suryo Koco, saya ingin memberikan referensi sedikit. Kalau kita mempelajari dalam praktek administrasi kependudukan di Indonesia, setidak-tidaknya ada 3 hal yang terkait dengan tindak pidana yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kita semua harus waspada dan harus paham bahwa itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai kita sendiri, siapapun, masyarakat, ya, lembaga pengguna, badan hukum, petugas, merasa itu bukan tindak pidana, padahal itu tindak pidana. Apa yang bisa menjadi penyebab tindak pidana di bidang administrasi kependudukan? Pertama, ketika kita melihat ada orang yang menggunakan bahan-bahan, alat-alat, material, atau yang di dalam praktek Adminduk disebut blanko. Memalsukan blankonya, memalsukan formulirnya, memalsukan bahan untuk membuat blanko. Misalnya membuat bahan blanko KTPL. Blankonya saja sudah palsu. Itu bermasalah. Kemudian membuat blanko palsu akte kelahiran. Itu pidana. Jadi baru membuat blankonya saja, membuat bahannya saja, itu tindak pidana. Nanti kita buka secara lebih lengkap. Yang kedua, memalsukan datanya. Misalnya ada penduduk melaporkan, saya namanya Muhammad Imran. Rumah saya di Jalan Mangga, padahal rumahnya di Jalan Jambu, Mas. Ini tindak pidana, memberikan keterangan tidak benar, memalsukan dokumen. Misalnya begini, melaporkan mau menikah. Artinya memang maaf, Bro. Artinya karena memang masuk di ranah pidana itu ketika memberikan informasi dan memang informasi itu tidak benar dengan kesengajaan. Ya, nanti saya akan uraikan di belakang, ada kesengajaan, ada niat tadi. Ada niat.
Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi memalsukan dokumen, ini ada kasus memberikan keterangan tidak benar bahwa jenis kelaminnya dia laki-laki mengaku jenis kelaminnya perempuan, atau jenis kelaminnya Oh, perempuan mengaku laki-laki. Ini kan kalau petugas Dukcapil kan nggak mungkin memeriksa material, Mas. Kalau ada ya, orang ngaku ngisi formulir laki-laki, petugas Dukcapil percaya. nggak Nggak mungkin mungkin ngecek ya, nanti Bro. Mbak Diana, saya nggak percaya. Masuk Nggak ruangan, saya mungkin lihat dicek dulu. lagi Nggak bener atau ada. enggak. Di Dukcapil itu tidak ada cek fisik, Mas. Jadi memberikan keterangan yang tidak benar, mengisi dokumen secara tidak benar, bahkan memberikan dokumen pendukung yang tidak benar. Ini tindak pidana. Kemudian yang ketiga, tindak pidana itu bisa terjadi karena menyebarluaskan data kependudukan atau menyebarluaskan data pribadi. Jadi hati-hati betul ini para petugas, pejabat Dukcapil, dan lembaga-lembaga pengguna. Jadi ada 3 kategori tadi. Menggunakan bahan tidak benar atau belangko secara tidak benar, memalsukan belangko, kemudian memberikan keterangan tidak benar, mengisi dokumennya secara tidak benar, atau menggunakan dokumen palsu untuk membuat identitas. Dan yang ketiga, karena menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dilindungi. Tentu saja semua tadi harus ada dengan maksud, dengan niat, atau dengan mens rea. Nah, siapa subjek hukum yang mungkin bisa masuk kategori dalam berbagai tindak pidana dalam tataran bidang administrasi kependudukan? Pertama, penduduk atau pemohon. Jadi, pemohon saja itu harus jujur. Jadilah pemohon administrasi kependudukan, pemohon dokumen yang jujur. Yang kedua, yang bisa kena tindak pidana adalah petugas atau pejabat Dukcapil, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota di instansi pelaksana, sampai di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kemudian subjek hukum yang ketiga adalah lembaga pengguna data. Siapapun lembaga yang menggunakan data kependudukan itu harus menggunakan tolok ukur yuridis yang ada dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan perlindungan rahasia data pribadi. Nah, yang keempat adalah badan hukum. Badan hukum yang membuat belangko, badan hukum yang mencetak KTPL, badan hukum yang mencetak dokumen-dokumen itu. Semuanya harus bekerja comply dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan ilustrasi, Mas Suryo Koco, kerabat desa, saya memilih kemarin dengan teman-teman itu memilah kasus-kasus sebagai contoh. Kira-kira seperti ini, mungkin Mbak Diana bisa menayangkan beberapa kasus real dalam tindak pidana administrasi kependudukan yang sudah terjadi. Ya, bisa dibuka contoh beberapa tindak pidana. Misalnya tindak Ini pidana yang sudah terjadi, Bro. sudah terjadi. Oke. Memberikan keterangan tidak benar tentang kematian, Mas. Ini. Jadi orangnya masih hidup, Dilaporkan meninggal dunia, disertai dengan dokumen. Kalau meninggal dunia kan ke Dukcapil itu pasti ada dokumennya. Pengantar RT, pengantar RW, kalau meninggalnya di rumah. Kalau meninggalnya di rumah sakit, dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit. Ini terjadi, Mas. Jadi orangnya dikabarkan sudah meninggal dunia, padahal masih hidup. Nah, ini terjadi di Aceh. Jadi petugas Dukcapil kalau tidak ada mens rea, petugas Dukcapilnya lepas. Tetapi kalau petugas Dukcapilnya kerjasama dengan pemohon, nah maka petugas Dukcapilnya juga bisa kena pasal ini. Nih. Yang kedua, maaf Bro, artinya ketika petugas Dukcapil itu memang sekedar melayani dan dia tidak paham bahwa informasinya itu tidak benar atau kemudian data-data itu dipalsukan dan seterusnya, selama petugas ini tidak tahu atau tidak terlibat dalam proses itu, maka dia terbebaskan dari tuntutan artinya keterlibatan tindak pidananya. Ya, benar, Mas Suryo Koco. Kalau petugas Dukcapil bekerja sesuai standar,
sesuai dengan SOP, ya, dia tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, maka Dukcapil ini menjadi korban. Korban apa? Korban dari pemohon yang memberikan keterangan tidak benar. Yang penting jangan terima uang. Kalau terima uang berarti walaupun dia tidak tahu, tapi terima uang berarti kena karena gratifikasi. Tindak terima pidana uang, menerima walaupun nggak tahu berarti gratifikasi kenanya. atau terkena pungutan liar nanti. Kalau Nah, dia tahu berarti kerjasama dia. kolusi berarti ya, Prof ya. Ya, termasuk memfasilitasi penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan yang berhak, tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena di sini, Mas Suryo Koco, sekali lagi, Dukcapil tidak melakukan verifikasi material. Misalnya membuat akte kematian, saya tidak percaya dengan data ini, saya mau cek jenazahnya ada benar atau tidak. Itu Dukcapil tidak sampai ke level itu. Jadi Dukcapil tidak melakukan verifikasi material. Nah, verifikasi material itu dilakukan andai kata ada sengketa siapa yang berhak dengan akte kematian ini. Akte kematiannya sudah diterbitkan, diverifikasi siapa keluarganya. Kalau pemohon kan boleh oleh keluarganya, boleh oleh kuasanya. Yang seringkali jadi masalah adalah ketika yang akan menerima dokumen kependudukan itu banyak yang merasa berhak. Mungkin ada istri pertama, istri kedua, mungkin antara anak-anaknya tidak rukun, karena kaitannya untuk asuransi, untuk warisan. Nah, maka solusinya adalah Dukcapil boleh menerbitkan dokumen lagi. Jadi 2 akte kematiannya diterbitkan 2 kali. Untuk istri pertama dan untuk istri kedua. Kalau istrinya 3, untuk istri ketiga. Boleh. Tetapi ada bisa sampai 4 ya, Prof. Iya. Nah, itu. Akte kematian, Mas. Ini manipulasi data kematian. Yang kedua, ada juga, ini fakta terjadi di sebuah bank. Ini, di Danamon. Kita ikuti dari Detik News, kita ambil. Nah, berita ini terjadi dalam rangka mendapatkan asuransi debitur. Ini kasus seperti itu. Jadi, pegawai bank supaya nggak bayar utang gitu ya. Dilaporkan meninggal sehingga sisa utangnya kan sudah dihapuskan karena asuransi kan gitu, Pak. Bisa jadi jaminannya lunas, atau bisa jadi dia ada asuransi di situ. Asuransinya biar bisa cair. Kemudian yang ketiga itu memalsukan akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi dia ini sudah memalsukan formulirnya, memalsukan belangkonya, termasuk memalsukan datanya. Jadi ini ada yang memalsukan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang sangat fenomenal. Apa yang dipalsukan? Jenis kelaminnya. Dia perempuan, kemudian dia melaporkan dirinya laki-laki. Nah, kami dari Kementerian Dalam Negeri diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan. Tapi saksi ahlinya juga tidak membuktikan material, Mas. Tidak sampai cek fisik, tapi membuktikan dari data. Karena di dalam data center kita, log dan traffic semua transaksi, perubahan data, perubahan alamat, ya, perubahan jenis kelamin itu termonitor semua. Jadi misalnya dulu di dalam kakaknya jenis kelaminnya perempuan. Kemudian dia merubah kakak menjadi jenis kelaminnya laki-laki. Itu kelihatan kapan dia yang bersangkutan merubah datanya. Mengupdate terakhirnya kapan itu kelihatan. Tapi boleh kan sebenarnya ketika kemudian melakukan perubahan data itu ketika sekarang kan ada teman-teman yang kemudian ada operasi ganti jenis kelamin dan sebagainya. Artinya itu bisa sebenarnya ketika memang secara fisik atau secara dokumen memang ada perubahan jenis kelamin itu, atau gimana, Bro? Nah, untuk rekan-rekan semua, kerabat desa, Mas Suryo Koco dan pemirsa TV Desa, perubahan elemen data kependudukan atau perubahan data kependudukan itu dibolehkan. Ya. Contoh alamat boleh berubah, kemudian pekerjaan boleh berubah, jenis kelamin juga termasuk elemen data yang boleh berubah, Mas Suryo Koco. Nah, data kependudukan kita yang tidak boleh berubah adalah nomor induk kependudukan. Dengan penetapan pengadilan, jenis kelamin bisa berubah. Dalam praktek di Indonesia, terdapat beberapa orang yang merubah jenis kelamin secara resmi, didaftarkan di Dinas Dukcapil.
Itu ada Mas Suryo Koco. Jadi kasus ini terjadi karena dia memalsukan dokumen, memalsukan identitas diri sebelum ada penetapan pengadilan. Dan secara fisik tidak terjadi perubahan jenis kelamin. Artinya kemajuan ya, Bro. Ya, Belum melakukan proses merubah secara fisik dan lain-lainnya, dia sudah pengen merubah di datanya dulu. Iya. Jadi secara faktual yang bersangkutan masih tetap jenis kelaminnya perempuan, tapi melaporkan dirinya sebagai laki-laki. Karena di Indonesia itu syarat menikah harus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Oh, ini yang perkawinan sejenis itu ya? Benar, Mas Suryo Koco. Jadi perkawinan sejenis di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima kasusnya, saya buka kan. Nah, itu betul. Ini memalsukan belangkonya. Jadi untuk melihat belangkonya di Indonesia, mulai 1 Juli kan sudah dicetak dengan kertas putih biasa. Ya. Kemudian sudah dengan tanda tangan digital. Nah, ini yang memalsukan dokumen nggak cerdas ini, Mas. Sudah dibuat setelah 1 Juli, tanda tangan masih tanda tangan dan cap. Nah, itu itu, Bro. Jalan-jalannya kurang jauh, pulangnya kurang malam, jadi pengalamannya sedikit. Kurang main ini. Ya, bagi aparat penegak hukum mudah menangkap hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan standar baru, dengan sistem teknologi yang kita benahi, yang kita perbaiki, itu memudahkan Dukcapil beserta aparat kepolisian mengidentifikasi pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan, termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam praktek administrasi kependudukan. Itu Mas Suryo Koco, pengantar awal terkait dengan sanksi pidana yang mungkin terjadi dan dilakukan dalam praktek administrasi kependudukan Indonesia. Oke. Kerabat desa dan sahabat Dukcapil yang mungkin ada di Zoom meeting atau ada di channel YouTube Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan channel YouTube TV Desa. Kalau kemarin mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh diulang lagi, dikirimkan lagi untuk coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satu yang saya ingat, Prof, kemarin itu adalah saya melihat ada, saya nggak tahu ini kok ada, saya merasakan ada semacam semangat ingin mempidanakan orang gitu kan. Jadi salah satu pertanyaan yang saya tangkap adalah ketika kemudian petugas ini menghambat atau kemudian mempersulit atau apa, kemudian pertanyaannya adalah apakah petugas itu bisa dipidanakan. Jadi ini bukan hanya di forum ini, tapi di forum yang lain juga saya sempat menangkap ada semangat ingin mempidanakan orang itu luar biasa gitu. Di satu forum malam mingguan malam mingguan desa bersama teman-teman Bina Pemdes, salah satunya adalah kalau kepala desa atau kalau BPD tidak melakukan bla 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 bla, apakah bisa dipidanakan? Jadi mama tidak mempublikasikan atau tidak mengikuti tahapan. Jadi pertanyaannya kok mengarah ke mempidanakan. Saya nggak tahu ini ada fenomena apa, tetapi yang jelas bagian-bagian yang tadi Profesor sudah sampaikan sebenarnya sudah cukup menjawab bahwa ketika memang petugas tidak terlibat dalam proses niat jahat, maka tidak bisa dipidanakan, kecuali kemudian ada pungli atau ada menerima suap, menerima gratifikasi, baru itu masuk. Tapi kalau petugas hanya melaksanakan sesuai dengan prosedurnya, mungkin jadi terlambat, pelayanannya mungkin harusnya selesai, belum selesai dengan alasan tertentu dan seterusnya, maka itu tidak masuk di ranah pidana. Kira-kira gitu ya, Prof? Ya, Mas Suryo Koco yang terus setia menemani kami, kerabat desa semuanya, rekan-rekan sahabat Dukcapil. Saya jadi teringat Mas Suryo Koco, kemarin ketika habis kita diskusi ini, itu ternyata ada beberapa rekan media yang mengikuti diskusi kita. Oh gitu. Dan menulis berita. Hati-hati petugas Dukcapil yang memperlambat layanan dikenakan denda 10 juta. Itu muncul di berita. Nah, oh ya, Bro.
Iya, nanti saya kirimi Mas Suryo Koco link beritanya. Nah, Oke, oke, itu oke. muncul, itu betul. Karena apa? Tampaknya Mas Suryo Koco, ini kita harus terus sosialisasi untuk menjelaskan kepada publik bahwa pelayanan publik kita terus diperbaiki. Pemerintah terus memperbaiki layanan publik, tetapi ada bagian-bagian yang belum bergerak untuk bersedia memperbaiki diri. Sehingga masyarakat itu gemes, Ya, ya, masyarakat ya. itu jengkel. Padahal dalam Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang 23 2006 pasal 92 itu eksplisit, kemarin sudah saya singgung juga, pasal 92. Petugas yang memperlambat layanan yang seharusnya 3 hari selesai dia tahan-tahan. Dia tidak segera kerjakan. Terbukti nanti dia memperlambat layanan, dendanya 10 juta, Mas. Habis gajinya itu. Betul, Nah, betul, ini betul. denda 10 juta. Bayangkan, gaji kita 7 juta sebulan, melakukan pelanggaran 3 kali. 1 kali kena denda 5 juta, 15 juta, minus gajinya. Nah, harus ini harus nambah ini, Bro. Harus nambah nombok ini. pinjaman di koperasi itu, Bro. Iya. Nah, jadi rekan-rekan semua, ini penting sekali. Nah, ini kalau nanti aparat Pemda atau bupati, gubernur, wali kota itu ingin membangun tingkat kualitas layanan publik yang baik, saya kira perlulah ini sebagai bentuk warning. Ya, dimuat dalam peraturan daerahnya. Bayangkan kalau nggak usah denda 10 juta seperti undang-undang, didenda 2 juta aja udah kita gemeteran, Mas. Ya, volumenya kalau 5 kali jadi 10 juta juga. Nah, ini perlu kita berhati-hati. Tetapi khusus di sanksi pidana, Mas Suryo Koco, rekan-rekan semuanya, ini perlu juga bagi penduduk. Itu hati-hati, jangan sembrono. Misalnya pasal 93, itu kalau penduduk itu memalsukan surat atau dokumen, termasuk memalsukan data, itu pidananya paling lama 6 tahun loh, Mas Suryo Koco. Jadi seperti tadi, jenis kelaminnya perempuan, ngakunya laki-laki, itu 6 tahun maksimal. Dan dendanya 50 juta rupiah. Memalsukan dokumen, memalsukan surat. Ya, memalsukan surat. RT memalsukan surat, RT-nya nggak tahu, dibohongi RT-nya, yang kena masyarakatnya. Pak RT-nya tidak tahu. Nah, hati-hati di sini. Tidak semua yang ikut yang membuatkan kena, enggak bisa seperti itu. Sistem kita Pak RT-nya sudah bekerja dengan iktikat baik, RW-nya ikut ngecap iktikat baik, petugas Dukcapilnya juga beriktikat baik. Yang tidak beriktikat baik penduduknya itu diatur di pasal 93. Nah, kemudian juga ada di pasal 94 yang memanipulasi data, menambah data, mengubah data, mengurangi isi data kependudukan. Siapa dia yang bisa kena? Penduduknya bisa kena, pemohonnya bisa kena, petugasnya juga bisa kena. Ini juga diatur di pasal 94. Jadi menambah data itu seperti apa? Misal menambah jumlah anggota keluarga di dalam kartu keluarga, orangnya nggak ada. Dia menambah nama, membuat nik, mengajukan nama, mengisi nama orang, kerjasama dengan orang dalam, ya seolah-olah membuat data baru, membuat data penduduk baru. Ini pelanggaran. Atau elemen datanya dia tambah. Mohon maaf, ada yang orang seneng gelar. Oh ya. Tambah insinyur, tambah MA, MSc, MI, MSI, MSB, master segala bisa, MSI, master sembarang iso, tambah semua. Nah, itu Bapak dan Ibu, pidana itu. Jadi enggak usah gitu. Hanya memang ada satu Mas yang gelar yang sering ditambahkan pulang haji itu ditambah jadi haji. Nah, ini memang jadi perdebatan yang itu sebenarnya bukan gelar, itu ibadah, ritual ibadah. Oh, Prof, kalau tentang gelar tadi, apakah wajib kemudian kan ada juga yang memang pengen punya banyak gelar sehingga berusaha dalam tanda petik memalsukan atau apa. Tapi ada juga yang pengen tidak ditampilkan gelarnya, taruh kata ya walaupun sarjana karena menurut
menurut saya sarjana itu bukan sesuatu yang luar biasa. Udahlah, gelar sarjananya nggak ditampilkan dan seterusnya. Itu memungkinkan atau enggak? Karena Ya, sepertinya ketika kita menyelesaikan, oke, sudah selesai di jenjang pendidikan tertentu dan kemudian kita mengisi data bahwa pendidikan terakhir apa dan seterusnya, apakah itu kemudian otomatis atau gimana, Bu? ya, Mas Suryo Koco, di dalam sistem administrasi kependudukan kita, boleh gelar dicantumkan, boleh juga gelar tidak dicantumkan. Itu pilihan-pilihan. Oh, oke. Nah, kalau yang tidak mencantumkan itu dianggap tidak menipu, tidak. Bukan juga membohongi, bukan juga memberikan keterangan palsu, tidak. Itu dibolehkan. Yang memberikan keterangan palsu, dia nggak punya, ngaku punya. Nggak punya gelar, ditulis gelarnya. Nah, sebenarnya kan dalam tataran norma ini itu mengatur sesuatu boleh ditampilkan, yang penting benar. Maka implikasinya petugas Dukcapil itu saat verifikasi jangan langsung percaya. Ini kan sebenarnya kalau menambah gelar kan menjadi benar ketika menunjukkan ijazahnya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Seperti itu, Mas Suryo. Ketika ijazahnya dibikin di Pasar Senen gitu kan, nah petugas Dukcapil kan nggak tahunya, oh iya ini kampusnya di luar daerah dan seterusnya, kemudian dilihat fisiknya juga mirip asli gitu kan. Saya ingat betul ada teman saya yang untuk membahagiakan orang tuanya karena tidak sempat akhirnya kena DO, kemudian pesen ijazah kemudian ditunjukkan ke orang tuanya. Saya cuma bilang dosamu lebih besar daripada kemudian memalsukan data di dokumen negara, karena membohongi orang tua kan lebih parah, Prof. Nah, itu Mas Suryo, ada dua kategori. Ada sisa pertanyaan kemarin ini, saya masih lihat. Izin bertanya, apakah sanksi bagi penduduk yang ketika penduduk menginformasikan data nama orang tua pada akte kelahiran itu tidak benar, dengan kemudian saat ini mencoba untuk meluruskan atau mengembalikan lagi data nama orang tua. Ini ada sanksinya atau kemudian karena sudah dalam tanda petik pengakuan dosa udah datang, kemudian ini sebenarnya salah dan tentunya udah dimaafkan atau gimana, Bro? Benar. Kalau saya itu melihat pada perspektif ada mens rea-nya atau tidak, ada niat jahatnya atau tidak. Karena di dalam banyak hal akte kelahiran yang dibetulkan karena si anak yang dibuatkan akte atau subjek akta itu pada waktu dibuatkan tidak tahu siapa orang tuanya karena dia masih kecil, dibuatkan akte, setelah besar diberitahu. Sebenarnya ibumu bukan saya, bapakmu bukan saya ngambil dari Pak D. Bapakmu itu Pak D yang benar. Dia sekarang membetulkan dokumen. Nah, yang seperti ini Dukcapil silahkan untuk membetulkan dengan asas contrarius actus. Artinya kalau yang saya tangkap berarti Prof. Zudan, saya menangkapnya adalah ketika kemudian ada data yang tidak benar, tetapi kemudian tidak ada niat jahat atas penyampaian data yang tidak benar itu, maka itu masih bisa, artinya teman-teman sahabat Dukcapil atau petugas itu dalam tanda petik bisa memaklumi itu atau bisa memberikan toleransi untuk tidak dipermasalahkan, tapi lebih kemudian membuat pernyataan untuk kemudian perubahan data gitu, Pak. Lakukan pembetulan, benar Mas. Jadi prinsipnya yang salah dibetulkan. Seperti yang kemarin kita diskusi ketika pada topik contrarius actus dan SPTJM. Petugas Dukcapil sampai kepala dinas sampai ke bawah di operator, kalau ada data yang salah, tidak semua itu masuk kategori pemalsuan dokumen, memberikan keterangan yang tidak benar, tidak. Nah, ini petugas Dukcapil memperbaiki yang salah dengan asas contrarius actus. Kalau yang pemalsuan dokumen kemarin saya tangani di Kota Bandar Lampung, Mas Suryo Koco. Kasusnya orang asing. Dia sudah kenal dengan orang Indonesia, tampaknya dia sangat akrab dengan orang Indonesia. Dia membuat KTPL dengan data penduduk orang Indonesia yang sudah lama orang itu tidak ada. Tidak ada itu artinya? Jadi
di kartu keluarganya ada. Hmm. Keluarga itu ada, tapi belum dihapus karena sudah lama anak ini berbelasan tahun tidak pernah muncul dan belum membuat KTP elektronik. Kemudian entah bagaimana ada orang asing datang ke situ, kenalan dengan orang di sana, membuat KTP dengan nama anak itu. Coba. Nah, ini modus baru pelanggaran pidana dalam administrasi kependudukan yang dilakukan oleh orang asing. Tertangkap di imigrasi saat yang bersangkutan mau membuat paspor Indonesia. Ternyata orang ini sudah memiliki paspor asing. Tertangkaplah. Nah, ini alhamdulillah terkuak kasus modus baru. Maka teman-teman semua, seluruh sahabat Dukcapil, kita harus cermat saat membuatkan KTP elektronik. Karena itu terjadi pemalsuan data, pemalsuan identitas, memberi keterangan palsu. Nah, Mas Suryo Koco, ini juga ada yang menarik. Setelah data itu jadi, ada pelanggaran pidana yang mungkin terjadi. Apa yaitu? Melakukan penyebarluasan data secara tidak benar. Di pasal 95 diatur, ada 2 pasal. 95, maaf, ada 3 pasal. 95, 95A, dan 95B. Terkait dengan penyebarluasan data kependudukan. Jadi, teman-teman semua, kerabat desa, sahabat... Maksudnya penyebarluasan data kependudukan itu oleh yang bersangkutan atau oleh... Pertama, dilakukan oleh pejabat Dukcapil. Oke. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang bisa mengakses lembaga pengguna, Mas. Oke. Diatur. Jadi lembaga pengguna misalnya sekarang kan sudah kerjasama dengan Kementerian Dukcapil, misalnya Bank BRI. Bank BRI memiliki data nasabah dan sudah dicocokkan dengan data Dukcapil. Data nasabah plus data Dukcapil itu tidak boleh dibuka ke publik. Tidak boleh disebarluaskan. Termasuk tidak boleh disebarluaskan itu termasuk juga ketika taruh kata ini kan sempat satu waktu saya mendapatkan kiriman WA menawarkan dia punya data kontak nasabah kartu kredit dari nama sampai ke nomor handphone dan juga alamat email gitu kan. Yes, sekian ratus ribu data nama, sekian persen valid dan seterusnya. Kemudian kalau saya tertarik saya cukup membayar berapa ratus ribu dan seterusnya. Artinya yang seperti itu juga tidak boleh dilakukan oleh lembaga pengguna ya. Betul sekali Mas Suryo Koco. Jadi setiap kali data pribadi kan meliputi nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama bapak, mungkin ada cacatnya, misalnya ya, gitu. Dan ditambah nomor induk kependudukan, ditambah nomor KK, itu sudah data kependudukan. 100% itu data kependudukan. Kalau nanti ditambah data nasabah, itu ada data pribadi yang terkait dengan data keuangan. Itu tidak boleh disebarluaskan. Itu pidana, Mas. Artinya siapapun itu ya, taruh kata mama saya Prof. Saya merasa bahwa ini boleh juga nih, saya belanja mungkin harganya 500.000, saya bisa jual 1 juta. Jadi kalau sekali jual aja saya udah untung, penjualan berikutnya kan sudah total untung saya terima. Betul. Itu ketika kemudian saya ketemu dengan pihak tertentu yang kemudian punya dokumen bahwa saya menjual, saya kemudian juga mengirim data dan seterusnya, saya dilaporkan, saya kena dengan pasal itu. Iya. Menyebarluaskan data. Termasuk menyebarluaskan data. Karena ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE itu juga mengatur hal seperti itu. Itu Mas. Artinya teman-teman harus sangat berhati-hati dan sangat paham ada jangan main share-share data-data. Oke. Data seseorang, data yang muncul di Facebook, di Instagram, itu jangan main share. Sudahlah, simpan aja, karena itu ada di perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, ketika pejabat dan petugas kita menyebarluaskan data, ada data untuk kepentingan di luar layanan admin. Kalau dalam layanan admin boleh sesama pejabat, ini datanya betul, datanya asli, silahkan diproses, boleh. Tapi tidak boleh keluar dari proses pelayanan admin. Nah, kemudian ada yang menarik ini, diatur eksplisit. Petugas Dukcapil dari kelurahan, desa, kecamatan dilarang pungli. Termasuk memfasilitasi terjadinya pungli.
Pidananya berat ini, 6 tahun dan dendanya 75 juta. Punglinya 200.000, kalau hakimnya kejem, didenda 75 maksimal. Ayo, maka jangan pernah pungli. Jangan memfasilitasi terjadinya pungli. Kalau pungli nggak boleh, kalau pungli boleh nggak? Pungutan resmi. Artinya kemudian menerapkan di tingkat desa mungkin kemudian menerapkan bahwa layanan ini kemudian mereka harus membayar berapa atas fasilitas yang mungkin fasilitas tambahan ya, ibarat kata secara pelayanan nggak ada ongkos, sampai ke cetak nggak ada ongkos, tapi kemudian karena ada pengantaran maka kemudian ada ongkos pengantaran dan seperti itu, kemudian itu ditetapkan atau dipajang gitu tidak masalah, Bro. Ya, jadi di dalam aspek Adminduk terkait dengan penerbitan dokumennya gratis semua, Mas. Oke. Tetapi pengantarannya boleh berbayar. Oke. Jadi teman-teman biar ini tidak salah. Ya. Biar tidak salah. Misalnya ya, nanti petugas desa memfasilitasi layanannya di desa saja kalau Anda tidak sempat ke kabupaten, tidak sempat ke kecamatan. Di desa punya armada. Desa Jack misalnya. Desa Gojek gitu. Desa Jack. Untuk mengantar ke kecamatan tarif 15.000 resmi. Ada seperti itu, Mas. Tanda bukti bayar, Grab, mau dengan aplikasi boleh. Silahkan. Itu banyak dilakukan berbagai lembaga. Kantor pos itu kan lembaga resmi pengiriman, Mas. Banyak kerjasama dengan Dukcapil. Artinya jasa yang dipasang di situ adalah jasa logistiknya, jasa pengiriman, dan seterusnya ya, Pak. Iya, betul. Di luar data perekaman, pencetakan ya. Yang perekaman, pencetakan semuanya gratis. Jadi jangan takut ketika akan memberikan fasilitas atau layanan lebih, tetapi memang yang di luar dari yang digratiskan itu sebagai tambahan plus-plus, itu kemudian ada angka yang timbul di situ, itu jangan kemudian dilihat itu sebagai pungli kan gitu, Pak. Benar. Artinya oleh pemohon, oleh masyarakat maupun oleh teman-teman sendiri, karena bisa jadi kan ketika orang itu banyak takutnya, oh ini takut salah dan seterusnya, oh ini takut pungli, ini takut apa dan seterusnya, akhirnya kan tidak melakukan apa-apa karena ketakutan itu kan. Iya, tidak berinovasi juga. Tidak boleh rasa takut membunuh inovasi. Siap. Dan tidak boleh juga keberanian melanggar regulasi, nggak boleh. Oke, Prof. Ini nggak terasa sudah di tengah episode kita, jadi kita mesti ngadu kopi dulu biar lebih segar. Jangan kemana-mana, kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa.
Kembali di Ngopi Pagi. Jadi ini sudah ada yang masuk nih Prof di chatting. Izin bertanya dari Mas Agus Warsito. Apabila kami petugas menjumpai ada dokumen kependudukan yang terindikasi palsu atau tidak diterbitkan sesuai dengan regulasi, bagaimana sikap kita sebagai instansi pelaksana? Langsung menginterogasi secara persuasif atau langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemarin ada terjadi pemalsuan identitas dengan cara membuat data baru gara-gara yang bersangkutan di blacklist di bank. Kemudian tentunya saya dapatkan setelah verifikasi memiliki KTPL yang bersangkutan, saya panggil dan berikan penjelasan aturan kependudukan dan sanksi pidana, kemudian dan sanksi pidananya, kemudian dokumen dikembalikan. Artinya lebih pada memberikan edukasi ke yang bersangkutan untuk kemudian tidak melanjutkan lagi. Mungkin seperti itu. Silakan Prof. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Koco, Pak Agus Warsito. Kalau kita menemukan kasus ini dalam praktek kita, dokumen atau pemohon yang kita ragukan keasliannya dan penduduknya, kita ragukan juga dia bukan orang yang benar. Maka langkah kita, ya kalau kita namanya bukan investigasi, kalau kita namanya melakukan verifikasi. Orangnya kita panggil, datanya kita cek. Kalau perlu, yang bersangkutan membuat SPTJM untuk menyatakan bahwa dokumen yang dia berikan ke kita dengan semua isinya itu dokumen yang benar. Kalau nanti dokumennya salah, maka tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada yang bersangkutan. Sehingga implikasi dokumennya, kalau datanya dipalsukan, implikasinya dokumennya akan dinyatakan batal demi hukum. Nah, sanksi pidana adalah untuk ultimum remedium. Apa itu, Bro? Ultimum remedium itu artinya adalah tindakan terakhir ketika tidak ada solusi yang lain. Misalnya ya, ketika orang ingin mengurus dokumen, kita tahu ini meragukan, verifikasi. Oh, ternyata benar, lanjutkan. Kasus kedua, kita ragu. Verifikasi mendalam, orangnya kita panggil, ternyata betul dia memalsukan dokumen. Dia ngotot, Mas. Enggak, Pak, saya harus begini, Pak. Karena kalau saya enggak begini, enggak merubah nama, enggak merubah ijazah, di bank, saya itu mati sudah. Enggak bisa dapat kredit, enggak bisa dapat kartu kredit, enggak boleh pinjam di leasing. Karena kan di Slik OJK terdata semua. Ya. Saya mau memalsukan semua. Maka kalau ada orang begini, kita sebagai lembaga negara, sebagai aparatur penyelenggara negara, laporkan pada polisi. Nanti yang menindaklanjuti polisi. Kalau kita diam, dan nanti terjadi betul kesalahan, sudah kita masukkan ke dalam dokumen kependudukan, kita salah. Karena pendudukannya udah ngaku, saya betul-betul mau memalsukan. Lah kok kita memproses? Kalau orang yang nggak mau, pilihannya adalah satu, kita tidak memproses. Artinya kalau kemudian kita tidak memproses dan kemudian lebih mengedukasi, ini ada dampaknya bla bla dan seterusnya, kami tidak bisa membantu. Itu artinya kita lebih pada mencoba untuk memberikan penyadaran bahwa kemudian mungkin dia akan memalsu dengan cara lain di tempat mana dan seterusnya, yaitu risiko ketika ada pelaksana yang kemudian bisa diajak kolusi dan seterusnya, itu risiko yang lain. Tapi di kita pelaksana yang di meja, kita benar-benar tetap melakukan standar pelayanan itu dengan yang tadi Prof sampaikan tadi ya, Bro. Iya, jadi aspek pertama harus compliance, ketaatan dengan peraturan perundang-undangan. Maka kita edukasi masyarakat, karena fungsi negara kan fungsi pembinaan, bukan fungsi pembinasaan, Mas. Nah, pembinasaan itu sudah terakhir. Kalau Anda saya beritahu nggak nurut, mau memalsukan dokumen, awas ya, polisi itu sudah nunggu Anda. Karena yang namanya pemalsuan sekarang dengan era digital dan di Dukcapil sudah dilakukan digitalisasi, itu tinggal nunggu waktu tertangkapnya, Mas. Nah, ini kalau bahasa saya dulu, kowe nek iso tak kandani, nek iso tak kandani, tak kandani kan. Artinya kalau nggak bisa kasih tahu ya tak bawa ke penjara kan gitu, Bro. Iya. Nah, ini juga kasus-kasus yang ditanyakan Pak Agus Warsito itu kaitannya dengan pasal 97. Ada sanksi pidana lain
yang ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Jadi di dalam database kependudukan, kalau saya melakukan evaluasi tiap semester, kan evaluasi Dukcapil itu untuk database itu setahun 2 kali, 30 Juni dan 30 Desember. Itu ketemu orang yang berdata ganda, Mas. Punya KTP zaman dulu itu 3, 4, ada. Tinggal di KK, 4 KK, mungkin karena 4 rumahnya. Ada yang 3 KK. Karena KK itu ditunjukkan dengan nomor KK. Nah, ini pelanggaran pidana. Jadi kerabat desa semuanya, kalau kita memiliki alamat lebih dari 1, memiliki KTP dulu lebih dari 1, kemudian sekarang mencoba membuat KTP lebih dari 1, itu pidana. Hukumannya kurungan 2 tahun dan didenda 25 juta. Jadi jangan coba-coba ini. Ini aturan baru nih, Bro? Enggak, sudah berlaku sejak tahun 2006. Oh, 2006. Berarti waktu saya KTP double saya belum termasuk kena yang itu. Karena waktu mahasiswa ada KTP kampung sama KTP kampus kan di tempat kuliah. Jadi nah, ini diperbaiki sistem kita. Hanya masyarakat kita itu sering nggak tahu, Mas. Maka itu tadi dalam hukum itu teori fiksi, asas fiksinya itu mengatakan begini, semua orang dianggap tahu akan hukumnya. Sehingga kita nggak boleh mengatakan, saya nggak tahu Pak Polisi kalau ada pasal 97 yang melarang orang membuat KK lebih dari 1, memasukkan nama orang ke dalam KK saya, sehingga orang itu memiliki KK 2, itu juga pidana. Kita nggak boleh, nggak bisa secara hukum mengatakan, mohon maaf Pak Polisi saya tidak tahu. Kalau polisinya baik, dilepaskan. Kalau polisinya saklek, dimasukkan ke penjara. Diproses di BAP. Karena dulu kan ada kasus memasukkan data ke kartu keluarga. Sehingga orang kalau secara aturan Tuhan lebih baik ya, Bro. Artinya gini, ketika belum sampai di telingamu tentang ajaran, maka kamu terbebas dari dosa kan gitu, Bro. Iya. Tapi kalau aturan pemerintah atau aturan hukum, kamu belum dengar aturannya pun, karena kamu sudah melanggar dari aturan ini, ya kamu tetap kena sanksi kan gitu, Bro. Iya. Jadi tidak tahuan itu tetap bisa kena pasal. Artinya ketika dia benar-benar tidak tahu secara aturan, tetapi dia melanggar, ya tetap kena pasal, kena sanksi atas aturan itu kan, Bro. Iya. Berarti salah satu tugas kita mestinya adalah bagaimana mempercepat penyebarluasan informasi-informasi terbaru tentang aturan-aturan itu, sehingga masyarakat tidak kemudian, loh kok sudah ada aturan seperti ini dan seterusnya, padahal itu sudah berjalan sekian tahun kan gitu. Benar, Mas Suryoko. Dan inilah yang dilakukan TV Desa. Sosialisasi terus-menerus, masif, bisa diputar berulang-ulang agar masyarakat itu ngerti. Ini udah 14 tahun yang lalu, Mas, pasal ini. Tapi mungkin saja kita semua, kerabat desa, sahabat Dukcapil, belum pernah langsung membaca dan mendengar, oh ternyata membuat KK lebih dari 1 itu bisa dipidana 2 tahun, bisa didenda 25 juta. Membuat KTP lebih dari 1, ternyata bisa dipidana 2 tahun, bisa didenda 25 juta. Termasuk memasukkan anggota keluarga, atau membuat kita sebagai kepala keluarga, di KK 1 sebagai kepala keluarga, di KK yang kedua sebagai kepala keluarga. Nah, ini pasal ini dimaksudkan untuk mewujudkan yang namanya single identity number. Politik hukumnya ke sana. 1 penduduk, 1 NIK, 1 KK, 1 alamat, 1 KTPL. Inilah kalau dalam bahasa Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disebut dengan tertib administrasi kependudukan. 1 Prof, ini ada yang menarik ini, Prof. 1 KK, 1 KTPL. Prof, ini di channel Dukcapil ada yang menarik dari Adi Kusuma. Jika data saya dipakai orang tidak dikenal untuk mendaftarkan di layanan seluler handphone, apakah bisa melaporkan kasus ini ke polisi, daftar nomor handphone dengan NIK orang yang sudah biasa dilakukan counter, usul konfirmasi melalui email. Artinya
Artinya mungkin ketika satu saat ya balik lagi seperti tadi, ada ketidaktahuan karena percaya bahwa semua orang itu baik, maka pada saat aku nggak paham ini cara daftar, terus KTP dikasih, ternyata yang mendaftar itu kemudian merekam data kita, kemudian pada saat ada orang yang ingin mendaftar dan lupa bawa KTP, itu juga dimasukkan dan seterusnya. Apakah itu masuk dalam pidana, termasuk dalam menyebarluaskan atau menyalahgunakan data? Ya, dalam pendaftaran kartu prabayar sekarang dengan NIK dan nomor KK. Itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kominfo. Nah, bagaimana yang memalsukan dokumen, memalsukan data? Di KUHP sudah diatur, Mas. Dia menggunakan informasi milik orang lain, menggunakan identitas orang lain. Kalau dalam Undang-Undang Adminduk tidak terkait dengan pendaftaran kartu prabayar, tetapi informasi yang dipakai termasuk menyebarluaskan itu terkena pasal di situ. Artinya ketika data saya dipakai, saya bisa melaporkan yang bersangkutan itu. Bisa melaporkan siapa nanti kalau yang dibuktikan apakah betul yang menggunakan nomor handphonenya, ataukah dulu dia hanya dibuatkan oleh itu Mas dealer yang menjual konter. Nanti bisa dilacak. Maka penting bagi rekan-rekan yang memiliki usaha konter nomor HP, mari kita berbuat jujur, diedukasi masyarakat. Karena tujuan pendaftaran kartu prabayar berbasis NIK dan nomor KK adalah untuk mengurangi fraud, menekan kejahatan, menekan terorisme, menekan terjadinya money laundering, menekan terjadinya trafficking. Ini fungsi pencegahan, Mas. Karena dengan semua orang terdata dengan baik, ini menjadi warning pertama kalau kita mau bertindak tidak baik. Artinya ide yang kemarin, artinya ide kemarin yang sahabat Dukcapil itu salah satu targetnya adalah konter-konter handphone itu jadi sahabat Dukcapil yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa oke, kalau kamu mau ngisi, saya hanya bantu aja KTP-nya mana, ibu ini benar, bapak ini benar ya KTP-nya, cara ngisinya begini. Jadi bagaimana mereka juga sekaligus mengedukasi bahwa hati-hati mendaftarkan ini, risikonya apa dan seterusnya. Mungkin itu menarik juga itu, Bro. Betul, setuju itu. Nanti Mbak Diana, Pak Sesdijen ini hadir di sini, kawan-kawan semua, kita akan membuatkan stiker, Mas, seperti saran Mas Suryo kemarin. Nanti dibagikan stiker itu dalam bentuk sebagai sosialisasi. Kita kerjasama dengan provider seluler. Semua konter wajib memasang stiker itu. Ditulisi saya sahabat Dukcapil. Jadi kemudian ada nomor handphone dengan NIK dan nomor KK yang benar. Dah, gitu Mas pesannya. Dan dorong adaptasi baru untuk kita berbuat jujur. Ini luar biasa. Menekan banyak sekali kejahatan. Oke, Prof. Ini waktunya tinggal 6 menit. Ada beberapa lagi pertanyaan. Yang dari UNS ini di 4. Nah, ini termasuk yang setia mengikuti. Assalamualaikum Pak Prof. Bertanya material pada kasus Alterina Bovan tahun 2003, dia memalsukan identitas yang semula perempuan, 3 tahun kemudian terdakwa meminta petugas kelurahan untuk kemudian KTP dengan jenis kelamin laki-laki. Tahun 2006 terdakwa minta ibu kandung mengajukan perubahan isi akte kelahiran. Sipil Jayapura, catatan Sipil Jayapura lantas menerbitkan akte kelahiran di mana jenis kelamin sudah berganti laki-laki. Pertanyaannya, mengapa hakim lebih menggunakan KUHP dibanding Undang-Undang Adminduk dalam menjatuhkan hukuman pidananya? Apabila asas hukum pidana mengatakan ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan. Ini bahasa hukum ini. Artinya sudah ada aturan baru, kemudian mestinya menurut IRKAM ini harusnya menggunakan dasar bahwa dalam pidana perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan. Ini menguntungkan negara atau menguntungkan
yang bersangkutan dan seterusnya. Monggo Prof Zudan lebih paham. Rekan-rekan kerabat desa Mas Suryo Koco, terima kasih. Mas Irham ini rajin ini, mahasiswa diploma 4 Prodi Dukcapil di UNS. Ini rajin, terima kasih. Besok lagi diajak Mas, rekan-rekannya. Ini daripada belum kuliah, bisa ngobrol santai di sini. Informasinya banyak. Nah, terkait dengan sistem sanksi dan penggunaan norma. Inilah kalau dalam hukum yang disebut dengan das sollen dan das sein. Das sollen itu apa yang seharusnya. Seperti yang Mas Irham sampaikan tadi, asas. Bila ada perubahan aturan, digunakan yang meringankan bagi terdakwa. Dengan catatan, hakimnya tahu bila sudah ada perubahan aturan. Bagaimana kalau hakimnya tidak tahu? Yang ada dalam pikirannya itu hanya KUHP. Dia nggak ngerti kalau ada undang-undang Adminduk itu bisa terjadi. Jadi bisa jadi pilihan pertama, bukan pilihan, kemungkinan pertama hakimnya belum tahu kalau ada norma ini. Pasal di dalam undang-undang Adminduk yang berisi tentang siapa yang memfasilitasi perubahan data, merubah data, mengganti elemen data, itu pidananya 6 tahun dan denda 75 juta. Hakim belum tahu dan pengacara atau pembelanya juga tidak memberitahukan. Itu parah itu. Ya. Atau hakimnya tahu, tetapi hakim boleh memilih di sini. Oh ya, ada hak pilihan hukum. Ya udahlah, saya mau pakai ini saja. Saya lebih keyakinan hakimnya mengatakan saya lebih mantap menggunakan pasal ini. Boleh. Itu. Nah, karena dalam praktek hakim ini memiliki kemandirian, kebebasan hakim untuk bahkan membentuk hukum baru pun boleh. Nih, tentu saja dengan banyak kriteria. Kalau yang tadi pertama, hakim banyak yang belum tahu perkembangannya, ini mohon maaf sekali dengan rekan-rekan hakim. Karena dalam praktek, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang 24 tahun 2013 sudah menerapkan asas domisili. Tapi banyak dalam putusan-putusan hakim tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, masih menunjuk kepada asas peristiwa. Oh, asas domisili itu berdasarkan dia tinggal di mana, asas peristiwa itu kejadiannya di mana. Kejadiannya. Dulu dia dicatatkan di pengadilan di kantor Dukcapil Bekasi dulu waktu nikah. Kemudian dia sudah bercerai dan tinggalnya sekarang di misalnya Tangerang Selatan. Mestinya kan yang mencatat Dukcapil Tangerang Selatan. Tapi hakim di Tangerang Selatan melihat pada akte kawinnya di Bekasi, maka putusan cerai untuk dicatatkan di Dinas Dukcapil Bekasi. Nah, maka Dukcapil melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan, maka boleh dicatat dengan berdasarkan putusan pengadilan. Hakimnya diskusi, iya Pak, saya ternyata baru tahu kalau sudah menerapkan asas domisili. Itu Mas Suryo Koco. Prof, ini ternyata sudah di penghujung acara, closing dari Prof Zudan, walaupun sebenarnya ada satu tadi yang menarik ketika di luar layanan itu bisa memberikan tambahan biaya dan seterusnya. Kebayang ketika teman-teman desa akan memasang anjungan Dukcapil mandiri, tapi kemudian investasinya dilakukan oleh teman-teman, kemudian itu menjadi satu bisnis bahwa karena ada akses data dan seterusnya mereka berbayar jadi bisnis BUMDes, memungkinkan atau enggak, tapi mungkin itu kapan waktu kita bisa diskusikan. Silakan Prof, closing statement. Terima kasih Mas Suryo Koco, kerabat desa yang berbahagia, sahabat saya dari TV Desa dan seluruh sahabat Dukcapil. Mari kita bersama-sama menjadi orang baik. Orang baik dalam arti compliance, mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan agar kita tidak masuk ke dalam jeratan hukum pidana. Dan sebagai petugas Dukcapil, sebagai petugas administrasi kependudukan di tingkat desa, kerabat desa semuanya, mari kita berikan pembinaan kepada masyarakat. Jelaskan apa adanya sanksi pidana yang mungkin bisa menimpa penduduk bila 1. Memalsukan dokumen, 2. Memberikan keterangan palsu, 3. Menggunakan data yang palsu, atau kepada siapapun juga menyebarluaskan data. Itu pidana.
atau menggunakan belangko-belangko yang palsu. Nah, untuk itu jangan pernah bosan untuk kita terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih Mas Suryo Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yudan untuk waktu ngopinya. Jadi salah satu yang kemudian perlu kita pastikan adalah tetap berusaha menjadi orang baik. Dan hari ini 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Titipan promo ini di jaringan bisnis TV Desa, salah satunya adalah Desa WiFi, dan dalam rangka bulan Oktober ini, dalam rangka Sumpah Pemuda juga, kita memberikan fasilitas khusus kepada kerabat desa dan juga bisa untuk sahabat Dukcapil juga, apabila membutuhkan layanan Desa WiFi bisa berkunjung ke www.desawifi.id dan di chatting sampaikan saya kerabat TV Desa, maka akan ada fasilitas potongan harga dan juga fasilitas lain yang akan diberikan. Jadi untuk kerabat TV Desa yang mengikuti acara ini, pada saat tertarik untuk kemudian menggunakan layanan itu, di chatting bisa sampaikan saya kerabat TV Desa, maka akan diberikan informasi layanan spesial. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, di samping semua yang sudah penuh gizi dari Prof. Yudan. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.